Yang juga jadi sorotan, saudara, jumlah kematian sapi terinfeksi penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terus bertambah. Pada Rabu siang kemarin terdata ada sebanyak 47 sapi mati dan 79 sapi dipotong paksa. Peternak kian resah karena kondisi kesehatan sapi mereka terus menurun. Kondisi fisik sapi yang terserang PMK semakin lemah. Beberapa sapi tidak dapat berdiri karena kaki-kaki semakin membengkak. Peternak mengeluhkan sapi yang semakin murung karena kehilangan nafsu makan. Mulut dan hidung mereka terluka, bahkan hingga mengeluarkan darah dan nanah. Dinas Peternakan setempat telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk penanganan penyakit, termasuk salah satunya adalah koordinasi dengan para peternak. Perlu diketahui bahwa untuk kasus PMK di Kabupaten Kuningan, terutama untuk yang dewasa, sebenarnya itu bisa disembuhkan. Dan angka kematian sangat kecil, begitu sehingga diharapkan bahwa peternak-peternak itu jangan putus asa, lakukan pengobatan suportif dengan baik, lakukan desinfeksi kandang dengan baik, kemudian batasi lalu lintas orang maupun sarana prasarana lain di kandangnya masing-masing. Meluasnya sebaran penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak di 16 kecamatan Kabupaten Blora, Jawa Tengah membuat pemerintah Kabupaten Blora menggandeng mahasiswa kedokteran hewan dari Universitas Airlangga, Surabaya untuk membantu menangani kasus PMK ini. Saat ini sedikitnya tercatat ada 877 sapi yang dinyatakan positif PMK dan 9 diantaranya mati. Hewan ternak yang terpapar dirawat dan diberikan vitamin. Sementara itu, vaksin direncanakan baru tiba pada bulan Agustus. Warga pun diminta untuk segera menghubungi petugas kesehatan jika hewan ternaknya mulai bergejala agar segera mendapat penanganan. Ya, nah, yang penting kuncinya satu, bila mana tadi sudah mulai ngiler-ngiler, ya nggak mau makan, segera lapor petugas biar segera ditangani. Kita pengobatannya tergantung, kalau baru mulai kadang kita ada 2 suntikan, untuk satu turun panas karena dia mulai demam, ya, kemudian yang satunya vitamin biar untuk merangsang makan. Hari ini kita memberikan suntik vitamin sama antibiotik bila memang diperlukan, karena tujuannya untuk itu tadi mengurangi gejala, terus membuat sapinya sehat, dan harapannya apabila tidak mau makan itu kan bisa makan kembali. Karena virus itu juga nggak ada obatnya, ya vaksin itu, tapi ya juga kita bantu suportif dengan tetap harus makan sapi. Saudara, pemerintah mulai mendistribusikan vaksin penyakit mulut dan kuku ke sejumlah daerah. Sebanyak 10.000 vaksin PMK mulai didistribusikan ke wilayah Jawa Timur. Pemerintah telah mengimpor sebanyak 3 juta vaksin PMK dan mulai mendistribusikan vaksin ke 18 provinsi. Vaksin PMK yang saat ini tengah dibuat oleh Pusvetma Surabaya juga ditargetkan rampung pada Agustus mendatang. Alhamdulillah hari ini kita memulai di Jawa Timur untuk melaksanakan vaksin dengan mempersiapkan vaksin darurat kita. Dan ini terus berlanjut sampai nanti kedatangan vaksin permanen kita, dan nanti insya Allah di Agustus mudah-mudahan, ini hari ini saya akan rumuskan bersama dengan Puspetma, mudah-mudahan di Agustus kita sudah bisa menghasilkan vaksin sendiri di Indonesia, sehingga betul-betul kita bisa melakukan produksi yang massal.